Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di makam Kiai Haji Ali Mas'ud Pagerwojo Sidoarjo. Kiai Haji Ali Mas'ud ini salah satu waliullah yang ada di tanah Jawa yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mbah Ali Mas'ud atau biasanya dipanggil Kiai Haji Ali Mas'ud atau Gus Ud atau Mbah Ud ini dikenal oleh dunia santri dan masyarakat umum sebagai waliullah, sehingga kerap disebut wali tanah Jawa. Kisah karomah Kiai ini sudah kondang, bahkan sejak masa kanak-kanak tanda kewaliannya telah tampak. Dia adalah seorang tokoh agama yang memiliki jasa sangat besar dalam membantu mengatasi problem atau masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada umumnya, masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti masalah ekonomi, pribadi, masalah usaha, dan lain sebagainya. Ali Mas'ud dikenal masyarakat karena kelebihan yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau seringkali dimintai bantuan doa oleh masyarakat untuk mengatasi problem kehidupan. Masyarakat yakin bahwa orang yang memiliki kelebihan doanya mustajabah atau terkabul karena dekat dengan Allah. Nama Ali Mas'ud pada awalnya bernama Mas'ud saja. Nama Ali ditambahkan setelah beliau menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Sejak itulah nama beliau menjadi Kiai Haji Ali Mas'ud. Orang tuanya dan garis keturunannya sampai Sunan Gunung Jati. Masyarakat desa Pagerwojo dan umum meyakini bahwa beliau merupakan salah satu waliullah. Jika disebut Ali Mas'ud, orang yang pernah bergaul dengan beliau akan teringat dengan sosok dan karakter beliau yang bertubuh kecil dan sederhana, namun memiliki sikap yang tegas dan bijaksana. Beliau seorang wali Allah yang sangat luar biasa sekali, sehingga tidak satupun para ulama di Jawa ini yang tidak kenal dengan beliau. Jika dilihat dari garis nasabnya, beliau juga masih keturunan dengan Sayyid Badruddin bin Ali Akbar bin Sulaiman. Ali Mas'ud mendapat derajat kewalian semenjak masih kecil. Sangat nakal dan banyak tingkah, hingga membuat sang ayah memarahinya. Sang ayah konon yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Sering-seringnya saat beliau mengajar ngaji sering terganggu oleh teriakan-teriakan Ali Mas'ud tersebut. Pernah suatu ketika ayahnya sangat marah atas kelakuan dirinya karena tidak bisa diam dan selalu teriak-teriak dengan memakai kuda-kudaan yang ia tumpangi sambil berlarian dan lompat-lompat. Selalu begitu tanpa melihat waktu yang kurang tepat dan tidak peduli ayahnya sedang mengajar ngaji, karena suara Ali Mas'ud sangat mengganggu, sehingga ayah membentak dan memarahi sekali. Semua yang hadir sangat kaget dan takut mendengar bentakan ayah Gus Ud tersebut, tak terkecuali Gus Ud itu sendiri. Saking takutnya, Gus Ud melarikan diri dan dia menghilang selama 3 hari. Dia tidak kelihatan sama sekali, jadi keadaan menjadi sepi, tidak seperti biasanya. Kesepian tersebut baru menyadarkan hati ayahnya. Dalam hati ayahnya berkata, "Tumben Gus Ud tidak ada suara teriakanmu." Ayahnya memanggil putranya tersebut, tetapi tidak ada sahutan. Diulangi beberapa kali,
tetapi tidak ada jawaban. Muncul perasaan tidak enak, maka ayahnya menyuruh santri yang dari Pasuruan untuk mencari Gus Ud kecil itu. Akhirnya, santri tersebut mencari Gus Ud kecil kemana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Orang tuanya semakin khawatir sebab Gus Ud tidak kunjung ditemukan. Akhirnya, orang tuanya mengerahkan semua santri dan masyarakat sekitar untuk mencari Gus Ud. Konon, pencarian tersebut sekitar kurang lebih 3 hari. Setelah sekian lama melakukan pencarian kemana saja, Gus Ud tidak ditemukan. Salah seorang santri yang merasa kelelahan akhirnya berniat mandi di kamar mandi. Ia berharap dengan mandi, rasa lelahnya akan hilang. Si santri tersebut masuk ke kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air, lalu menggosokkannya dengan sabun. Pada saat ia memakai sabun, matanya tertuju pada sebuah benda di kamar mandi. Rasanya ada pemandangan yang ganjil di dalam kolam kamar mandi, seperti ada ikan yang besar di dalam kolam tersebut. Sesekali bergerak pelan, lalu diam lagi. Dia dekati pandangannya ke arah kolam tersebut dengan memang benar ada sesuatu yang besar terbungkus kain sarung. Spontan saja, si santri merasa ketakutan dan berlari keluar kamar mandi tanpa memakai baju. Setelah ia memakai baju, langsung lapor kepada kiainya yang tidak lain adalah ayahnya Gus Ud. Dilaporkan apa yang terjadi, sang kiai bergegas menuju kamar mandi tersebut. Karena heboh, para santri dan masyarakat juga ikut menuju kamar mandi. Sampai semuanya berada di kamar mandi, sang kiai melihat ke arah kolam dan memang benar ada benda besar di dalam kolam. Diambilnya kayu yang agak panjang untuk menyentuh sesuatu yang ada di kamar mandi tersebut. Saat tersentuh kayu, benda tersebut bergerak-gerak tidak cepat. Tiba-tiba terbuka bungkusnya yang ternyata sarung yang dipakai selimut, dan lebih mengagetkan lagi, ternyata sesuatu tersebut bukan benda, melainkan anak kecil. Dia terduduk setelah tersentuh kayu, dan semua terbengong ketika melihat bahwa anak kecil tersebut ialah Gus Ud yang selama ini mereka cari. Kemudian ayahnya bertanya kepada Gus Ud. Kemudian Gus Ud menjawabnya, "Lagi tidur ayah, saya ngantuk." "Sejak kapan kamu tidur di situ?" tanya ayahnya lagi. "Ya sejak ayah marah-marah kepada saya," jawab Gus Ud. Subhanallah, semua ini terjadi atas kuasa Allah.